Udah pada makan belum? Pablo Wongso, iya. Ini baju baju habis tadi olahraga sambil mau menunggu mandi siang. Mak, kenapa sidang putusan? Belum sayang, 2 hari lagi Bun. Ini Selasa, Rabu, Kamis ya, 2 hari lagi. Jam 9 pagi kita mulai lagi deh. Halo Bunda Tesalo. 2 hari lagi kita mulai lagi. Kita mau bertanya apa ini sekarang yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi sistemnya. Kalau kemarin sistem kuota, jumper signal, nanti Kamis sistem apa lagi yang akan diberlakukan untuk sidang seorang Nikita Mirzani dan seorang Mail Saputra, yang hanya seorang artis dan seorang asisten artis. Apa yang mau dilakukan? Berarti Kamis ini sidang terakhir ya, Mak? Enggak sayang. Kamis ini justru itu aku bilang ada 7 saksi. Ada 7 saksi sayang. Belum tentu 7 saksi itu selesai semua loh. Bisa jadi 7 saksi itu bisa makan 2 minggu atau 3 minggu. Apa kurasa 2 minggu sih ke 7 saksi itu. Minggu ini sama minggu depan. Peluang Ami gimana? Insya Allah mudah-mudahan kalau kayak kemarin, kayak seperti yang seorang dari Nafapak yang bersaksi dengan kebenaran, dengan meringankan sekali, dengan membuktikan fakta-fakta bahwa Nikita Mirzani itu sudah terbiasa menerima endorse miliaran. Ya jika begitu semua kayak Nafafak itu, ya insya Allah tanda-tanda kebebasannya ada. Kita lihat aja sidang 7 orang nanti ini ya say. Apakah si Davina Skincare akan hadir sidang? Sepertinya enggak. Memang itu digadang-gadang dari pihak sebelah Davina untuk hadir, untuk memberatkan seorang Nikita Mirzani. Mereka berharap kesaksiannya memberatkan Nikita Mirzani. Tapi sepertinya Davina sampai saat ini kayaknya nggak hadir. Karena Davina lebih milih mengutamakan pembenahan skincare-nya sehingga nanti bisa laris manis lagi di pasaran. Ya kita hargai ya. Kita hargai keputusan dari Davina jika memang nanti pasti dia tidak hadir di hari Kamis. Kenapa gimana Bun? Ya ini yang aku lihat seorang dewan itu kan dipilih per 5 tahun ya kalau untuk DPR RI. Kalau untuk kedepannya DPRD 7 tahun, DPR RI 5 tahun. Biasa kan semua DPR RI, mau DPRD, kabupaten, kota, provinsi semuanya per 5 tahun. Tapi untuk kedepannya DPR RI doang yang 5 tahun, DPRD, kabupaten, kota, provinsi itu ada di 7 tahun. Supaya tidak serempak pemilunya. Kalau serempak pemilunya kasihan, yang mana presiden, yang mana legislatif, yang mana nanti DPD, Dewan Perwakilan Daerah gitu. Jadi untuk 5 tahun sekali dipilih itu ibu tersebut. Ini banyak yang pintar-pintar di DPR RI itu, DPR banyak yang pintar-pintar. Banyak yang tidak menyalah-nyalahin masyarakat, banyak. Jadi kita tidak bisa mengambil rata semuanya. Ini kan ada oknum yang yang merendah-rendahkan masyarakatnya. Padahal oknum tersebut juga masyarakat gitu. Masyarakat terlepas dari kita semua masyarakat. Kita juga rakyat di sini. Tidak ada yang tidak rakyat. Kalau lagi menjabat, oke, kita mewakili rakyat. Lagi di sana, lagi bersidang kita mewakili rakyat. Tapi kembali kita ke rumah, kembali kita beraktivitas, kembali kita di sosmed, kita adalah seorang rakyat yang lagi terpilih. Gitu loh. Nah, beliau kan dari Dapil Jawa Tengah kayaknya ya. Nah, yang mana pemilih beliau sendiri adalah rakyat semua, yang tidak, ya bisa dibilangnya pendidikan paling rendah itu. Misalnya pendidikan paling rendah di sana, kita tidak semuanya pendidikan rendah itu juga tidak pintar loh. Banyak yang pintar.
dan mereka reses per 3 bulan. Per 3 bulan mereka turun ke dapil. Nah, pertanyaan saya, apakah beliau turun ke dapilnya untuk melihat masyarakatnya yang katanya pendidikannya rendah sekali, jauh katanya dari kata bagus, rendah. Apakah beliau ke dapilnya turun langsung melihat masyarakat yang memilih beliau, yang memberikan suaranya, yang pagi-pagi berangkat ke TPS untuk memberikan suaranya, apakah itu beliau perhatikan di saat beliau reses? Karena reses itu dimana negara sudah memberikan duit reses untuk dibagi ke dapil daerah pilihan artinya ya, gitu ya. Jadi itu untuk mengawal regulasi ya. Jadi jangan dibilang rakyat pendidikannya rendah segala macam, padahal kita juga rakyat gitu. Gak usah mengkritik. Pendidikan masyarakat masih jauh tertinggal. Kan negara maju. Kan malu jika didengar di luar sana, didengar orang luar sana, wow katanya. Seorang dewannya aja mengakui bahwa pendidikan masyarakat di negaranya itu masih jauh tertinggal. Kan kita agak malu ya, secara nggak semua, banyak juga yang pinter-pinter, banyak juga yang S3, S4, S7, S8. Jadi nggak semua gitu. Jadi nggak usah mengkritik tanpa solusi gitu. Ya, kalian yang bertanya, saya menjawab sebisa saya. Ini sidangnya finalnya kapan? Finalnya lebih kurang 2 bulanan. 2 bulanan say. Jadi ya buat kamu yang pengikutnya ini, jadi saya bisukan ya. Jadi kau belajar lagi. Jadi kau tahu artinya duduk di Senayan sana. Saya bekerja staf ahli di Senayan sana dari tahun 2009. Pertama kali partai saya memasuki gerbang DPR RI, situ saya sudah menjadi staf ahli. Gitu. Jadi kalau yang bilang yang nggak ngerti, udah nggak usah banyak cakap. Kita belajar aja, bareng-bareng belajar sini. Aku pun belajar. Pagi Mami cantik, pagi, selamat siang. Nah, yang aku ya kan gini, aku kemarin dapat beliau berfoto. Beliau kan Komisi 9 ya, mana Komisi 9 itu adalah kesehatan, memang kesehatan ya. Nah, di sana beliau aku lihat berfoto bersama pelapor dari Nikita Mirzani dan Maengel gitu. Ya sah-sah aja bergaul di sana, berfoto di sana sah-sah aja, karena dewan juga manusia kan. Sah-sah aja berfoto. Tapi di saat mengeluarkan statement yang mungkin netizennya Niki itu kan mungkin yang berlari ke Bank Biru itu untuk meminta klarifikasi dari Bank Biru kan tidak semua masyarakat ya. Jangan disamakan seluruh masyarakat tertinggal jauh. Masyarakat itu luas, hampir 270 juta jiwa lebih loh masyarakat Indonesia. Nah, jika dikatakan masyarakat, itulah 270 juta jiwa. Oke. Belum tentu masyarakat 270 juta jiwa itu beramai-ramai ke Bank Biru. Jadi jangan, itulah pentingnya berbicara itu, apalagi sebagai yang terpilih di sana, yang mewakili rakyat. Pentingnya berbicara, pentingnya artikulasi, pentingnya kejelasan yang dimaksud siapa. Jangan yang dimaksud pendidikan masyarakat jauh masih tertinggal. Masyarakat 270 juta jiwa lebih kurang. Kapan lihat sidang lagi, Mam? Ya, kita lihat nanti sidang-sidang Nikinya ya, gitu ya. Ada kemungkinan maksudnya sih masuk gang hiburan. Harusnya sih bebas. Ada kemungkinan Ami bebas nggak? Ya kalau kemungkinan bebas itu udah pasti ada. Karena sekarang Nikita Mirzani itu statusnya terdakwa tapi masih orang yang bebas. Bukan orang yang sudah diputuskan oleh hakim bersalah. Belum.
itu masih didakwakan. Didakwakan berarti belum dipidanakan. Jadi saat ini, sampai saat saya ngomong ini, dia masih orang yang bebas. Atailah bun, katanya nepos lesbong ya. Saya tidak ada kapasitas untuk mengatakan itu, silakan aja kalian yang lihat sendiri. Ntar saya digoreng lagi. Kayak kemarin, kayak digoreng. Saya nggak mau, kalian lah bisa nebak sendiri ya. Assalamualaikum dari Malaysia. Waalaikumsalam Malaysia. Iya Yoza, betul. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saksi hari Kamis siapa bunda? Saksi-saksi ahli. Ya, oke, diselingkuhi oleh misuanya. Oke, yang mana mungkin saya nggak ngerti ya. Apakah ini ada rasa seperti yang kalian bilang, rasa sakit hati, rasa yang dulu, yang mana misua dari Naffa tersebut adalah pernah jalan dan cukup akrab dengan Nikita. Ya, mereka berteman. Apakah ada rasa sakit di situ, ada rasa sakit hati masih disimpan? Tapi harus, kalau masih ada rasa sakit hati disimpan, gak salah, namanya juga manusia punya rasa sakit hati ya, sah-sah aja. Tapi jangan dibawa-bawa masyarakat. Masyarakat Indonesia 270 juta jiwa lebih kurang. Kalau memang ada rasa masih sakit sama NM, karena waktu cermai kemarin sempat misuanya berteman sama NM, ya salahkan aja pribadinya, terutama misuanya, jangan dibawa-bawa. Koni selamat tengah malam dari Amerika. Koni pasti lagi menuju peraduannya dia. Habis cuci kaki, habis mandi, habis sikat gigi, dia lagi menuju peraduannya, tidur-tiduran dia melihat kita ngomel di sini. Menurut Koni, kalau menurut Koni gimana nih dari Amerika? Dengan seorang oknum anggota dewan yang mengatakan pendidikan masyarakat di Indonesia, negara kita, jauh tertinggal. Menurut Koni, seorang warga Indonesia yang tinggal di Amerika, gimana nih di sana nih? Kira-kira siapa bun saksi ahlinya? Saksi ahlinya, namanya saksi itu udah pasti, sebenarnya saksi itu disembunyikan sayang, belum pasti, nggak mungkin karena jika ingat nggak kalian, para saksi dulu suka disembunyikan di mana gitu, diumpetin di mana, nggak boleh tahu alamatnya segala macam, karena pentingnya menjaga kerahasiaan, karena takutnya nanti saksi dinego. Jadi kita juga nggak tahu saksinya siapa gitu, yang pasti saksinya 7 orang. Naffa juga punya sisi gelap. Aku nanti lihat dulu ya. Kalau masih merendah-rendahkan masyarakat, aku akan apa ya? Speak up, bacain bagaimana dia bisa sampai di situ. Tapi nanti andai Koni, thank you Koni, kelihatan di mana, di kasur. Jika ada perlawanan atau masih menyalah-nyalahkan masyarakat atau masih keberpihakan, aku kurang tahu politik pun, maaf aku. Ya betul, bagus. Nah kayak Kon ini bagus. Jadi kalau memang dia nggak tahu, dia ngomong, padahal dia tinggalnya di Amerika. Tapi dia nggak tahu, dia terus terang, jangan nggak tahu sok tahu gitu loh, nggak tahu sok tahu. Jika masyarakat 270 juta jiwa masyarakat menuntut omongannya, apa kejadiannya coba? Masyarakat 270 juta jiwa yang tidak terima jika dibilang pendidikannya masih jauh tertinggal. Ingat ya, pendidikan itu bukan hanya dari sekolahan. Kita di rumah, kita juga dididik sama orang tua kita.
Kita di pengajian juga dididik oleh guru ngaji kita, itu pendidikan. Jadi dibilang rendah atau enggak bukan harus akademis aja ya gitu. Apalagi yang ngomong aku lihat dari biodatanya belum juga selesai dari akademis gitu ya. Jadi jika 270 juta masyarakat di Indonesia protes dengan kata-kata oleh ibu tersebut, coba apa jadinya gitu loh. Karena yang disalahkan masyarakat demi membela sebuah boleh membela instansi atau membela apapun boleh, tapi jangan disalahkan masyarakat, karena masyarakat yang kamu salahkan, yang katanya masih jauh tertinggal pendidikannya, mereka tidak pergi ke bank biru itu, banyak yang nggak pergi sayang. Jadi jangan kamu salahkan masyarakatnya. Kalau Koni cukup dia bilang nepos. Apa tuh? Koni aku dibilang nepos lucu, aku dibilang badut. Allah, aku dibilang badut sama nepos. Koni, tadi malam Tadi malam Nepos di live di kubu RG, terus mereka mau save Mail. Oke, kalau mereka mau save Mail, ya silahkan aja, karena memang Mail anak baik. Kan memang tujuan mereka itu bukan ke Mail, tujuan mereka itu adalah bukan ke mereka sih sebenarnya. Terbesarnya adalah si Nepos ini tujuannya adalah seorang Nikita Mirzani. Tapi dia untuk waktu mau meng-LP-in seorang Nikita Mirzani nggak bisa, karena Nikita tidak menerima uangnya langsung. Yang menerima uangnya langsung adalah Mail. Jadi terpaksa Mail yang di LP-kan, tapi nyangkutnya ke Niki gitu. Pasukan tantrum gak? Iya. Prancis hadir. Hai Prancis, ada Prancis, ada Amerika, ada Lydia dari Prancis, ada Amerika dengan Koni. Senang banget deh lihat pendukungnya Nikita Mirzani ini dari seluruh negara ya, hampir dari seluruh negara. Berarti seneng ya, Masya Allah kalian masih bisa untuk memperhatikan kasus-kasus yang lagi viral yang ada di Indonesia. Terima kasih buat kalian ya, orang-orang baik. Koni, Kojoni masih sempet-sempetnya di luar negeri sana memperhatikan kasus yang lagi viral. I love you sayang. Mbak benar si Nepos ebong ya, nanya doa. Bali hadir, semoga NM bebas, amin. Kak Teta tetap kawal ya kasus NM, kalau mulai ada kejanggal lagi Kak Teta lagi sumber suara ya Kak. Ya kalau aku sudah komitmen. Koni apa tuh, kasih stempel. Terima kasih Ko Joni, Amrik. Ya, kalau tujuan aku memang dari 6 bulan lalu, sejak diminta anakku untuk bersuara untuk Niki, tujuan aku adalah siapapun yang, ini bukan aku menantang ya, tapi aku cuman ngomong siapapun yang mencoba untuk membikin Niki semakin berat, itu pasti akan aku cari tahu. Ya aku pribadi tidak menyangkut siapapun, aku pribadi akan cari tahu siapa gitu ya. Aku pengen Niki, kalau memang kalian merasa Niki bersalah, ya adililah. Jangan dibikin drama seperti Sister Hong yang menggituin sehingga dikirain Niki ini yang berbuat onar gitu di ruang persidangan, padahal kan nggak begitu. Atau ada seorang dewan yang menggiring itu kan nggak boleh gitu loh. Karena kalau memang membela bank itu, ya bela lah, jangan masyarakat yang kamu salahkan, karena masyarakat juga menjadi nasabah dari bank tersebut. Aku dari Taiwan aja nungguin sidang AMI setiap Kamis karena pengen lihat Ami Hansetar. Iya, betul. Ke Taiwan benar. Yang pengunjung sana pun nggak wartawan, nggak pengunjung, nggak siapapun, pasti menunggu datangnya Niki.
Mau tahu apa lagi nih yang dia pakai, style apa lagi, cantiknya bagaimana hari ini, itu sama. Jadi kalian yang di rumah pun sama, yang di luar negeri sama kayak kami yang di sana. Kami selalu menunggu Niki apalagi nih dia, mau pakai baju apa dia, mau apa lagi gayanya, mau apa lagi cantiknya, mau bagaimana, sama sama saya gitu. Jadi itu kali ya yang membikin pihak-pihak yang tidak suka dengan Niki merasa gini, ya dia di dalam aja masih ditungguin kehadirannya, masih dicintain sama pendukungnya, itu yang membikin mereka itu dibilang kepanasan ya gitu. Itu mamanya RG kerekam nggak sakit? Bagaimana Bunda? Ya oke. Bener Ko Joni. Kemarin aku juga melihat ininya. Setahu aku beberapa kali bilang di ini aku, di live-nya aku, kalau boleh lihat kali dia YouTube channel Tessa Cuap-Cuap. Aku berapa kali bilang di live aku, mamanya, karena teman aku teman sekampung mereka, mamanya nggak ini. Cuman dulu pernah katanya dulu pernah ditekong karena itu gitu. Tapi karena mereka itu segera keluar, nggak ada bilang dia itu sekong jiwa raga, nggak ada gitu. Makanya aku heran kok anaknya sendiri bilang sekong jiwa raga. Enggak, karena memang masih apa ya, masih kehidupannya biasa-biasa di sana, tapi memang suka kayak party gitu. Kenapa bisa diambil kesimpulan sama anaknya bahwa ibunya begitu. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Menurut aku sih kekejaman seorang anak adalah memfitnah ibunya yang tidak dilakukan oleh ibunya. Aduh anak, nah tuh ketularan jadi android. Nah, aku ngerasa ini benar seperti Ko Joni bilang. Ini mungkin sudah disetting sama si Andur. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa jejak digital dan kedepannya kamera itu akan selalu memantau. Apa yang diomongin akan ditemukan. Kemarin diomongin pernikahan dinikahin oleh mamah, ternyata diklarifikasi oleh nenek karena mamahnya begini-begini. RS JIAWA. Tiba-tiba kemarin videonya masih normal. Setahu aku, temen aku yang sekampung itu enggak, mamahnya enggak begitu. Tapi memang katanya suka party gitu. Tapi enggak sekong jiwa raga gitu loh. Nah, aku bingung. Bener kata Ko Joni, apakah ini ngikutin stylenya Andur? Orang tua itu di fitness gitu loh. Kasihan loh, janganlah. Jadi nggak sinkron dengan video yang beredar kan, bener kan Ko Joni? Yang video yang dia masuk rumah yang pakai tas kecil gitu kan? Bener nggak Ko Joni? Kan terus dia ikut ngobrol. Emang gitu memang, nggak sekong. Salam untuk Nimir ya, Lydia yang di sana di luar, insya Allah. Halo Bunda Piko. Tuh kata Koni, iya kan Koni, betul. Gak ada tanda-tanda untuk ke situ tuh, nggak ada. Tapi tanda-tanda happy party selalu, emang iya, tetangganya pun ngomong gitu. Ya kita ngeliat aja nanti ya, apakah ya kita nggak tahu ya. Udah aku bilang RG ini sudah ibaratnya sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam kali gitu loh, sudah masuk dalam kali, jangan terlalu jauh masuknya, nanti nggak bisa naik. Sudah masuk ke dalam kali yang dibuat oleh dalang gitu loh. Kasiannya aku nanti terperosok ke dalam kali yang cukup dalam gitu loh. Ujung-ujungnya ngenain diri sendiri. Masuk ke dalam jerat Andur Bun. Kak Joni, thank you. Jangan iya beberapa begitu, iya bye-bye kelelep sendiri Bun. Iya, takutnya aku gitu loh, kelelep sendiri ntar ujung-ujungnya. Gak usah terlalu dalam, gak usah ikutin kata hati, jangan ikutin
orang-orang di luar sana, kan orang-orang di luar sana masing-masing punya kepentingan. Jennifer darling, orang-orang di luar diri kita itu masing-masing punya kepentingan gitu. Kok Joni sambil tidur dia ngelempar-lemparin, dia senang banget kalau aku gitu-gitu. Sambil dia kakinya ke atas, kepalanya di bantal, dia santai. Di sana musim dingin atau musim apa, Koni? Sidang minggu ini agendanya apa? Menghadirkan saksi, 7 orang saksi dari JPU yang dihadirkan. Iya, sudah maskap terlalu dalam. Iya, kasihan loh gue. Kok jadi baik? Bukan jadi baik, justru kita di sini melihatin ada dalang di sini. Ya, ada dalang yang membikin dia melapor, ada dalang yang membikin dia begitu, gitu loh. Ada dalangnya. Ya kan? Sebenarnya dia mengasih uang ke Niki itu kan endorse kan? Kalau nggak ada dalang, nggak mungkin dia 2 bulan dikasih spasi loh. Dia ngasih uang ke Niki, itu kan dia bilang, yang ngasih uang ke Niki sebenarnya nggak ada masalah, iya kan? Tapi karena apa? Ada yang gosok-gosok. Maka diikutin dari awal ya, yang bertanya diikutin dari awal. Oke, diikutin dari awal dengan kecerdasan, dengan ketelitian, dilihat dari awal ceritanya ya. Itu. Ada bos skincare, kayaknya enggak, bro. Yang bersaksi itu kayaknya enggak datang dia. Dalangnya nepos kah? Bertanya dengan ketawa. Dalang di atas dalang. Dan nepos mengakui, iya saya dalang. Dan Niki menunjuk mukanya, kamu dalangnya. Dan dia mengaku, iya saya dalangnya. Terus kita harus memungkiri. Kalau dia ngaku sendiri kalau dia dalang, dan Niki juga menunjuk dia kalau dia dalang. Terus kita harus memungkiri. Kita siapa? Ya berarti benar dalangnya, kan gitu. Cuma karena kelompok meleduk nepos tuh, iya yang buat ribet. Makanya kalian yang mengikutin kasusnya Niki dari awal ya, jangan tidur di persidangan, jangan membuat kegiatan yang membuat kalian untung sendiri, tapi lihatin dengan cermat ya, bukan datang hanya badan doang, pikiran kalian nggak di situ, pikiran kalian bagaimana caranya kalian mencari keuntungan, sehingga kita ngomong ini kalian nggak nyambung gitu ya, susah. Tante Tessa kok sekarang di pihak Mbak Niki? Sudah 7 bulan sebelum Niki masuk saya sudah bersuara buat Niki, dari mulai kasusnya Loli. Hadir dari Bandung, benar intinya nepos lagi cari panggung dan ada unsur iri juga dendam. Bunda Tessa magis positif ibas, makanya sayang. Terus kenapa? Masih ditahan aja Mi. Ya namanya kalau sudah dilaporkan, sayang, sudah nih ya, kalau dilaporkan dan sudah persidangan, itu sudah pasti diselesaikan dulu. Kan kita maunya memang kalau tidak bersalah, Niki itu keluar dengan status ketok palu hakim, tidak bersalah dan dibebaskan demi hukum. Tok itu akan jauh akan melunturkan semua tanggapan orang ke Niki, kan itu. Makanya dijalankanlah persidangan oleh Niki. Makanya Niki ingin cepat selesai persidangan itu kan, karena pengennya ketuk palu dari hakim itu yang ingkrar gitu loh, itu yang dikejar sama Niki. Makanya Niki nggak sabar untuk menyelesaikan gitu loh. Saya bukan main bebas-bebas aja, bebas tanpa syarat, bebas demi hukum, itu yang dinanti-nantikan oleh siapapun gitu. Niki sama Mail juga begitu. Aquarius, sama-sama sayang. Kim gimana? Kalau aku Kim gak kenal, jadi aku tidak mau termakan. Aku gak kenal sama Kim. Dia beberapa kali masuk ke live-nya aku. Waktu itu dia baik menyapa aku gitu, baik. Tapi aku pribadinya nggak kenal, aku nggak tahu gimana pribadinya, kan aku sendiri nggak kenal. Kalau aku nggak kenal, jangan orang ada yang nggak kenal, malah dia sendiri nggak kenal sama Niki. Dari awal dia ngomong sama gue nggak kenal sama Niki, gue ajak menjenguk Niki, dia ngomong sama gue nggak kenal sama Niki, tapi sekarang merasa dia temannya Niki banget, padahal dia nggak kenal. Bingung nggak?
Kalau aku memang, aku bukan temannya Niki, aku musuhnya Niki. 6 tahun. Ada orang yang bukan temannya Niki, yang dia ngomong ngaku sama gue mau ajak waktu itu jenguk Niki, waktu itu lebaran. Gue ajak jenguk Niki, dia ngomong terus terang, gue nggak berteman sama Niki, gue nggak kenal dia, say. Tapi sekarang dia yang merasa seolah-olah dia Niki, padahal, aduh, udah deh. Aduh, ya Allah. Suka Bunda Tessa yang sekarang sehat-sehat ya Bun, makasih sayang. Nepo sibuk klarifikasi Bun. Ya dia bukan klarifikasi, dia pengen menambah hukuman supaya Niki diperberat. Jadi dia membuat statement-statement di luar. Karena kita berstatement untuk bela Niki, dia pun berstatement untuk menghajar Niki. Ya namanya sakit hati ya, wajar. Semoga semuanya baik-baik saja Bun, amin. Bunda orang baik, makasih Bun. Katanya Dora Hong jadi tersengkong terima uang apa bener. Itu aku belum tahu, nggak tahu, aku cari tahu dulu ya sama ini ya. Aku nggak dengar, aku nggak mau kalau bukan yang benar gitu ya saya. Coba aku cari tahu dulu ya. Mafia skincare kok dilindungin negara nggak ngelindungin mafia skincare, saya oknum yang melindungi itu oknum. Yang herannya aku ya seperti kita ngomong itu oknum yang ada satu oknum ibu itu yang ada di Komisi 9. Walaupun dia tidak speak up, dia terus terang membela para mafia skincare yang diduga mempunyai overclaim. Begitu juga dengan pengakuan sendiri ataupun memang sudah tahu dia punya produk overclaim. Dan itu yang herannya gue, dibela dan bersuara menyalahkan masyarakat 270 juta jiwa masyarakat Indonesia yang dituduhkan pendidikannya masih jauh tertinggal. Enam tahun mami musuhan sama NM, betul. Sekarang luluh, iya. Karena aku Ustadz aku ngomong, kita enggak baikan sama orang 3 hari aja itu udah dosanya minta ampun. Gimana? Makanya situ aku 3 hari loh. Aku 6 tahun. Di situ anakku juga menyadarin aku, anak aku juga meminta, ya aku lakuin gitu untuk menebus kesalahan aku. Yang kami sudah tidak baikan 6 tahun lah. Kalau Niki, kalau Niki dipenjerong, ayo masyarakat yang cerdas demo untuk RG supaya dipenjerongkan dan Niki bebas. Yang penting gak bela pemeras. Belum ada, Bunda awet muda makin cantik aja. Belum ada ketok palu yang mengatakan bahwa Niki adalah seorang pemeras, ya. Belum ada. Saya mau tanya, di mana, kalau kamu tadi ngomong gitu, di mana letaknya Niki seorang pemeras? Ada ketok palu hakim yang menyatakan Niki seorang pemeras? Ada. Kalau itu ketok palu daripada pelapor dan buzzer-buzzer pelapor, buzzer-buzzer pelapor, itu hanya kesimpulan dari mereka, tapi hakim belum menyatakan. Kita hormatin hakim, ya. Kita tunggu keputusan hakim. Jangan menggiring-giring, masih didakwakan, belum dipidanakan, dan bisa aja besok apa lusa bebas, ya. Jadi hargai apapun status manusia selagi belum ada keputusan yang ingkrah. Saya ngikutin jalannya sidang, makasih. Bentar lagi ketok palu putusasi memberatkan. Hakim tidur dihormatkan. Sayang, kalau kita sudah masuk persidangan, hakim itu yang kita tunggu putusannya. Kalau dia tidur, kita sudah mengkritik dia untuk tidak tidur.
kita sudah mengkritik dia untuk tidak tidur. Tapi dia juga tidak bisa, kita tidak bisa menyalahkan. SOP job desk-nya adalah menentukan orang itu bersalah atau tidak. Itu job desk dari mereka. Ya. Kalau dia tidur kan kita sudah bikin fiti. Dia tidur. Kita bangunin. Tapi job desk-nya adalah menentukan bahwa yang didakwakan itu bersalah atau tidak. Itu yang kita tunggu ya. Hakimnya diabetes, habis makan ngantuk. Video-videonya dapet aja, ya Allah. Iya loh kok Joni, dapet aja. Mungkin dia diabetes, habis tidur dia ngantuk, kita biarin aja dia. Ngakak tuh kok Joni tuh yang ngomong tuh, daripada ngakak tuh orang tuh. Mana tuh tadi Koni tuh, Koni kalian silakan komenin sih, komennya Koni, hakimnya diabetes, habis makan ngantuk. Hai kakakku, hai. Devina kapan jadi saksi? Kayaknya enggak deh. Bunda sabar banget jelasin netizen. Iya sayang, biar kita kan di sini diskusi ya, biar sama-sama, oh iya, sama-sama kita ini sharing gitu. Jadi kalau misalnya saya juga nggak tahu, saya membaca dari kalian jadi tahu. Nah kalau kalian nggak tahu, saya mencoba diskusi sama kalian gitu loh sayang. Jadi kita membela Niki memakai hati dan memakai pikiran gitu. Jangan kayak sebelah, apalagi Mbok Gosong. Dia nggak memakai hati, cuman apa? Memakai matanya karena duitan gitu. Kapan sidang lagi nih kita Bun? Sidangnya hari Kamis sayang. Joni bener tuh kata Santi. Iya, Joni itu selalu bener, dia udah diem aja. Dan kamu tahu Santi, Joni itu lagi tiduran di atas kasurnya yang empuk itu. Dia ada di Amerika. Yang dia baca giliran nyelutuk benar semua dia. Salam dari Malaysia, kakakku. Di sini ramai peminat kakak Tessa. Makasih Ramsi, Dirli, makasih sayang. Doain ya, semoga persidangan besok semua berjalan lancar dan semoga yang bersaksi itu seperti saksi dari Nafapak ya, saksi yang benar-benar membukakan mata hakim dan benar-benar membuka mata para JSPU dan benar-benar membukakan mata semua pengunjung bahwa seorang Nikita Mirzani sudah terbiasa untuk menerima endosan miliaran. Jadi jangan dianggap besar ya. Yang 4 miliar itu membuka semua tuh. Terima kasih saksi kemarin, saksi dari Nafafa. Kalau misalnya saksinya ngomong benar, kita puji, kita real kok. Kita yang realita aja, saksinya memang benar, memang berkata benar dan memang apa adanya. Kita puji, dari berapa hari yang lalu kita puji tuh dari Nafafak. Aku juga nanti mau ke BSD, mau mampir ke Nafapak kalau aku mau ke BSD. Aku salut buat mereka karena mereka bersaksi dengan kebenaran tanpa ada sesuatu yang maskap ke mereka. Bun, terus yang pejabat mau berantas itu apa kabarnya? Yang DPD ya? Yang DPD terus bersuara. DPD itu bukan seperti Ibu Dewan kemarin ya. Itu DPD Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI dia. Jadi dia berkantor benar di Senayan. Nih ya. Jadi ya DPR RI sama DPD itu mereka menjadi namanya anggota MPR kalau mereka bersidang. Tapi kalau DPR RI dia berdiri sendiri, DPD berdiri sendiri. Tapi kalau mereka bersidang itu namanya paripurna, mereka menjadi namanya MPR. Biar tahu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia itu. Jika bersatunya DPR Dewan dan DPD, itulah yang dinamakan MPR. Biar kalian tahu ya perbedaannya ya, Bapak siapa sih yang OD gitu ya, Bapak Laode ya. Dia DPD sayang. Kalau Ibu Nafa dia DPR RI. Berapa lama lagi waktu penahanan Niki? Waktu penahanan Niki sebenarnya sudah mau habis sayang. Tapi katanya siapa kemarin? Ibu Neti, kuasa hukum dari Rasman, saya bertanya pas kebetulan ada. Bisa nggak diperpanjang? Apa Niki keluar? Bersidang dari rumah.
Menurut ibu itu katanya bisa, tapi kita lihat aja nanti kebijakan ya, kebijakan dari pengadilan. Sebenarnya kebijakan pengadilan pun kalau memulangkan Niki ke rumah dan bersidang dari rumah itu sebenarnya sah-sah aja. Kan aku bilang kemarin, misalnya diminta, kalau kemarin Loli diminta, memang Loli meminta ibunya untuk tidak ditahan, Loli masih di bawah umur. Jika Bang Edwin mungkin laki-laki ya, tapi jika bisa, ada nggak orang yang menjamin nih kita untuk tidak melarikan diri selama belum putus sidang? Saya bersedia menjaminkan diri saya untuk Nikita Mirzani. Saya yakin dia tidak akan melarikan dirinya asalkan Niki bisa bersidang dari rumah. Andaikan bisa gitu loh, andaikan bisa gitu, saya bisa bersedia, saya menyerahkan semua bukti-bukti tentang saya serahkan semua ke pengadilan dan saya jamin Nikita Mirzani untuk keluar dan bersidang dari rumah. Andaikan itu dibolehkan gitu, andaikan dibolehkan. Karena saya memikir anak-anak dari Nikita Mirzani yang kangen sama ibunya, yang pengen tidur memeluk ibunya. Aduh, jangan berpanjang lagi, kita nangis. Sitter Hong pelakor, yes. Iya, itu pertama kali aku lontarkan dan aku mempunyai bukti-bukti yang komplit. Bukti-bukti yang komplit dia pelakor dengan sesama rekannya, sesama sejawatnya yang sekarang bertugas di Jakarta. Dan aku nggak ngerti apa karena dia lakor itu sehingga Misua, suami sahnya, diajukan ke percermaian di PN Depok gitu. Salam dari Malaysia. Iya, makasih. Bun, sidang Kak Niki lagi kapan hari? Kamis bukan? Iya, Kamis sayang, Kamis pagi. Bun, spill foto, gak usah di spill sayang, nanti dikirain saya mencari-cari backingan, gak usah. Lucu bunda sering sebut snapos, pos, alis aman. Dia alisnya aja say, kalau alisnya aman dia PD-nya tingkat tinggi. Alisnya mengkerang dia PD tingkat tinggi dia. Gitu, jadi dia pede banget. Semakin sering dia bersuara pos. Aduh, Masya Allah. Aduh, Glenn ketawa kan jadinya. Alis Nepor memudar bun, lihat di vitigonya. Iya, memudar dan pecah-pecah. Alisnya memudar dan pecah-pecah. Makanya aku bilang pakai lakban aja, lakban. Pos, pakai lakban bisa nggak pos? Itu asli nggak pecah-pecah dan nggak memudar loh pos. Aduh, Masya Allah. Alis panjang amat, nggak boleh begitu say. Dia pede dengan alisnya loh. Dia pede banget dengan alisnya, dia senang banget dengan alisnya, dia girang banget dengan alisnya. Astagfirullahaladzim. Kalian gak boleh gitu loh. Sepede itu loh dia dengan alisnya. Aduh, siang Kak cantik, siang sayang. Bunda sehat selalu. Iya. Mister Kati. Alis Sincan, iya. Makanya kalian bawa ya kasih kayak itu, apa itu, lakban gitu loh, lakban warna hitam, jadi biar mengkerangnya cocok pas gitu. Iya, soalnya kan kita nggak biasa ya lihat alis mengkerangnya. Tiba-tiba alis mengkerang dan dia sejak alis mengkerang langsung klarifikasi mulu loh. Dia bangga dengan alisnya loh. Terus tadi pagi gue dengar katanya alisnya lagi retak-retak. Koni, alis nepos retak-retak Koni.
Lah dia ngomong sendiri, gue nggak fitness, say. Dia ngomong sendiri, alis retak-retak. Aduh, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ada aja ah. Ya. Salam dari Balikpapan, iya. Mak RG minta maaf kenapa ya? Ya dia minta maaf mungkin sudah, kan aku bilang dia mengikutin omongan Dalang, dan sekarang dia sudah tahu kakinya tuh satu sudah terprosok satu kakinya. Orang kan kalau kakinya satu terprosok jalannya udah nggak ini lagi, udah nggak seperti biasanya. Kakinya dia satu udah terprosok dan dia menyesalin, tapi mau bilang apa, sudah tanggung gitu loh. Sudah tanggung, kan tadinya dia mengasihi Niki itu memang dia ikhlas, kan dia bilang dia nggak masalah dengan 4M lah. Nggak masalah 4M, kenapa lu LP-in orang, ngikutin omongan penyakit hati gitu. Lo tahu orang penyakit hati, lu teman, itulah dibilang orangnya, berteman sama minyak wangi kamu akan jadi wangi, berteman dengan penjual ayam, lu akan bawa ayam, berteman dengan si penyakit hati, lu pun akan sakit hati. Nah sekarang terbukti kan sakit hati, kan mau bilang apa, udah terlanjur. Duta banyak keluar, duta udah habis, lebih parah 4M. Niki andaikan dia tidak menerima omongan si Dalang, Niki masih bebas. 4M dia juga nggak masalah. Kayak sekarang dia bisa berapa M itu, belum dia buzzer, dia bayar buzzer premium, buzzer nulis aja, buzzer duduk aja, buzzer tepuk tangan, buzzer yang nakut-nakutin orang, buzzer itu kan berapa itu, udah coba berapa itu, belum lagi amplop coklat. Belum lagi waktunya, belum lagi sampai, kan jadi sampai ketahuan kan mamahnya. Kemarin kan nggak peduli orang sama mamahnya. Desa pinter ya. Kamu juga, Laura, harus ya sayangnya. Bun selalu bikin happy. Jangan sampai kalian ikutin omongan Sinepos bilang gue badut. Emang gue di beyong belapa, emang gue jadi pelawak. Sehat selalu Bu Tessa, iya, sehat selalu Bu Tessa, iya Rini, iya Stevi. Ngomongin duit MM-an kok enteng banget ya. Ya berdoalah sayang, ya berdoalah gitu ya. Mungkin ada orang rezekinya ya langsung dikasih MM-an. Mungkin kamu rezekinya dikasih tidak MM-an. Mungkin dengan dicicil tapi kamu hitung juga sudah MM-an gitu loh. Kita dari lahir sampai sekarang, kamu dari lahir sampai sekarang pasti kamu hitung sudah MM-an. Tapi ada orang yang sekaligus, ada orang yang dicicil sama Allah, sama Tuhan gitu loh sayang. Jadi jangan menyesalin dirinya ya. Nanti kamu kalau menyesalin dirinya, kamu nanti diinin lagi sama ibu itu. Dasar pendidikan masyarakatnya masih jauh tertinggal. Jangan ya. Kamu harus gitu, harus punya ya. Bunda cantik. Siapa tahu dapat endorse alis ya kan Bu. Kalau gua di endorse alis begitu gua marah loh. Mengkerem. Udah mengkerem sekarang memudar, habis itu retak lagi alisnya coba. Retak lo alisnya coba. Kalau gue di endorse gitu gue marah lah. Sinchan endorse-nya, mending gue pakai lakban. Gue nyariin lakban dari kemarin deh. Gue mau pengen bikin PT pakai lakban, say. Cuman gak dapet dari kemarin. Gue kalau ketahui ngomongin Nepos gue lucu loh. Sebenarnya dia yang lucu loh. Yang badut itu dia loh, bukan gue. Dia yang badut. Gitu loh, dengan alis mengkerangnya. Abis itu dia pakai ngeluh lagi live. Iya, alis gue retak-retak. Aduh.
Coba dia nggak otomatis ya, sampai merah-merah loh pipiku. Dia otomatis dia ngeluh, alisnya retak-retak gitu, gue ngakak lah. Dia bilang aku lucu orangnya, aku tuh panggil aja badut katanya kan. Mungkin dia nggak diterima di ininya, di kesatuannya. Dia nggak tahu kalau gue tuh pengurus di kesatuan gue, pos. Gue itu pengurus di kesatuan, pos. Aduh, Masya Allah. Tapi kan bisa dibedakan di mana kita di kesatuan, di mana kita lagi jadi ertong, di mana kita jadi diskusi, kan bisa dibedain. Jangan mentang-mentang jadi susah ya. Aku orangnya kayak gini, kalau dengan kalian ya beda lah. Kalau aku lagi di kesatuan, ya beda lah. Kalau sama kalian masa aku harus berlaku seperti di kesatuan, kan aneh. Mami, saya sulam alis murah bagus hasilnya, Mam. Gak retak-retak. Yulia, retak-retak. Oh, udah kayak semen. Aduh, Masya Allah. Padahal bisa minta sama SS ya, Mi, pensil alis mahal. Aslinya 2.000. Mahal sama dia, makanya nggak diminta sama Nepos. Mending Nepos endorse dah. Gue kalau endorse gitu marah loh gue. Masa alis gue retak-retak udah kayak bangunan semen tua. Fokus sama, iya sayang. Bunda Tessa bisa menempatkan diri dimanapun. Iya, insya Allah. Ya kan, makanya aku bilang kita bicara sama siapa, kita dengan siapa. Kayak saya berbicara sama kalian ya, kita menjadi pecintanya Niki gitu loh. Ya pecintanya Niki ya begini. Terus saya misalnya saya berbicara sama siapa di kesatuan, saya bicara sama siapa, sama ibu komandan. Saya gimana sama yang di bawah saya, di lighting saya gimana, sama kakak lighting saya gimana gitu loh. Terus saya juga, saya staf ahli. Ya saya di kantor saya gimana, itu kan bisa menyempatkan diri. Makanya saya bilang begitu kita sudah tidak ada lagi tidak di kantor lagi, udah kita balik ke rumah, kita menjadi masyarakat, melepaskan semua status kita, melepaskan semua atribut-atribut. Kita menjadi masyarakat. Sama, kita juga masyarakat pada umumnya. Itu jabatan, itu pangkat, itu semua kan hanya sementara. Selagi lu lagi di kantor, lu keluar kantor lepas semuanya, lu asik aja gimana diri lu. Kan pada dasarnya gue itu adalah ertong, pada dasarnya gue tuh artis. Kan gue 13 tahun gue sama suami gue, dasarnya gue artis. Ya udah, sampai rumah gue lepas semua, kecuali gue di kedinasan gue. Nanti gue posting deh foto-foto di kedinasan gue. Kan gak harus gue lakukan itu. Gini loh, lu misalnya seorang pengusaha halu, lu pengusaha halu di kantor lu aja, wibawa pakai jas. Giliran lu live, giliran lu jadi di sosmednya, lu menjadi gimana kebanyakannya anak-anak sosmed, nyatu gitu loh. Jangan lu dengan jas lu begini, kagak nyambung saya. Betul, iya Mi katanya. Mama, jabatan sementara, yes. Jabatan sementara, Umar bin Khattab ketawa betul. Stefani Gunawan, diamin aja sayang. Fitri sama Bunda kelihatan tuaan Fitri. Karena Fitri di sosmed, dia juga seperti yang dia waktu menjadi sales di perumahan. Dengan cara ngomong ke orang membeli, begini. Nah kalau itu gue gak bisa lakuin. Gue begitu keluar dari kantor, lepas semua, dan gue menjadi apa adanya gue. Sama, nyatu sama kalian. Mau ketawa kayak mau apa kayak, gak ada gue sosok gitu, gak bisa gue. Kan pada dasarnya kita juga gak punya apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Jabatan sementara, ada masa nanti udah gak menjabat, masa purna apa, atau lengser di tengah jalan dipecat atau kena masalah, kan itu hanya sementara sayang.
Yang seenaknya ini kita gini nih, ngobrol nih. Sesama kita nih ngobrol enak banget udah. Nepos jahat jadi kelihatan tuwir. Suka banget sama mami, makanya sayang. Bener banget bunda. Iya bun, tes apa rahasianya mah? Rambut masih bagus. Oh, ya yang pasti aku pakai sampo-nya nggak pernah ganti-ganti. Apa yang aku merasa sampo-nya aku cocok, aku pakai itu gitu. Dan aku juga untuk habis rambut itu aku ada hair conditionernya, namanya tuh Kalpika Care. Kalian bisa cari itu di situ, Kalpika Care. Aku pakai itu untuk kalau ngeringin rambut, kalau rambut mau kering habis sampoan tuh aku pakai Kalpika Care. Dia banyak ada ginsengnya gitu, ada untuk lagi di blow pakai itu dirawat gitu sayang. FS katanya The Plover owner perumahan, apa benar bunda? Menurut Nikita Mirzani, menurut pemilik aslinya itu beliau adalah seorang sales gitu. Memang kalau dia sales perumahan itu dari zaman dulu. Temen aku aja jual rumah dia perantaranya. Teman aku waktu itu jual rumah di Bekasi, dia perantaranya. Yang diceritain temanku ya, dia perantaranya. Istilahnya dia yang menemukan pembelinya gitu. Ya itu sah-sah aja, siapapun mau kerja apa sah-sah aja, tapi yang nggak sah adalah di saat lu mengaku itu bukan punya lu, tapi bukan di saat lu mengaku itu punya lu ternyata bukan, itu yang nggak boleh. Dan di saat lu dimanapun lu bawain sifat sales lu gitu loh. Di saat ngomong, di saat live pun sifat sales lu tetap ke bawah. Dan itu yang bikin aneh gitu loh. Nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas. Aku ya masuk pertama ini aku ngomong ya, aku baru kali ini ngomong ya, karena dia sudah sudah menyenggol-nyenggol kesatuan aku. Pertama kali aku masuk kesatuan, aku langsung jadi pengurus. Langsung diminta sama ibu komandan aku jadi pengurus. Pengurus ranting, pengurus rayon. Cuman pengurus pusat aku nggak lakukan karena aku ada di partai aku juga sebagai pengurus pusat. Aku nggak ambil pengurus pusat di kesatuan aku. Aku masuk di kementerian, aku pun menjadi pengurus karena jabatan suami aku memang harus menjadi pengurus istrinya gitu. Tapi nggak harus gue bawa-bawa juga kali. Sales tapi kayaknya udah kayak owner. Bun katanya sih di tekong ya bun. Iya waktu itu ya. Waktu itu di tekong. Tapi nanti kita lihat saya. kalau dia masih masih tetap bersuara dengan kesalahannya di situ, nanti kita kupas satu-satu. Waktu itu kenapa dia bisa sekarang di situ, asal muasalnya kenapa, dengan siapa. Tidak merasa kalau dia disentil. Nah, di situ nanti satu-satu kita kupas. Siang Muhar. Yang mampir hujat akun private. Oh iya, akun private. Sayang. Sudah azan, kita sholat yuk. Aku sholat, aku mandi, aku nanti mau jalan, aku nanti mungkin sore mau golf. Nanti lagi dari tempat golf kita live ya. Thank you sayang semua.